Shalom, salam semangat Oma Sate Pak Deklamut. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan pagi ini diberi judul Kekristenan yang Mengubahkan. Bacaan diambil dari Lukas 7 ayat 22 yang demikian firman-Nya. Dan Yesus menjawab mereka, "Katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita disebut orang Kristen? Ya, kita disebut orang Kristen karena kita percaya kepada Kristus. Kita disebut orang Kristen karena kita menerima Kristus menjadi juru selamat dan mengikuti Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen hidupnya harus meneladani Kristus dan melakukan apa yang diperintahkan Kristus kepadanya. Setiap orang Kristen dalam hidupnya harus selalu membawa kebaikan bagi sekelilingnya. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kita harus menjadi garam dan terang dunia, atau kita harus menjadi lilin di tengah kegelapan. Sehingga kehidupan orang Kristen bukan hanya berkaitan dengan surga dan neraka, tetapi kehidupan orang Kristen yang sudah diubahkan oleh Kristus harus berdampak positif bagi dunia sekelilingnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak orang itu mengenal Kristus, ia akan mengalami jamahan kasih Kristus dan hidupnya akan diubahkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kedatangan Yesus di dalam kehidupan orang Kristen harus membawa kebaikan bagi sesama. Hal ini nyata seperti firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini, bahwa orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli akan mendengar, orang mati akan dibangkitkan, dan orang miskin akan menerima kabar baik. Jadi, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia selalu membawa kebaikan dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sampai hari ini sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Apakah kita sudah merasakan jamahan kasih Kristus? Dan apakah hidup kita sudah diubahkan? Kalau sudah, maka tugas kita selanjutnya adalah mewujudkan atau menyatakan perubahan itu secara nyata dan dapat dirasakan dampaknya oleh sekitar kita. Kehadiran Kristus dalam diri kita harus membuat orang lain di sekitar kita berubah menjadi baik, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Namun ingat, perlu kita ketahui, sebelum kita menyatakan orang lain harus berubah, diri kita sendiri dulu harus berubah. Melalui tingkah laku kita, kehidupan Tuhan Yesus dinyatakan, yaitu ada lagu yang nyatakan Yesus dalammu. Bapak, Ibu, dan Saudara ingat, seperti ini lagunya. Hidupku kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Semakin lama kita mengenal Kristus, kualitas hidup kita seharusnya semakin baik, dan Yesus semakin dinyatakan dalam hidup kita. Selamat mengenal Kristus lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana Tuhan telah mengingatkan pada kami apa yang menjadi tugas kami di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya bisa terwujud dan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan pada pagi hari ini. Kiranya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.